Orang takwa pasti bahagia, kaya harta dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal Kebanggaan Kita Bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kesayangan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seluruh rakyat Indonesia pasti ingin bahagia. Semua orang tentu berharap hidupnya berkecukupan, kaya dan sejahtera, sehingga mereka bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sayangnya, Indonesia belum termasuk dalam 20 negara paling bahagia di dunia tahun 2021 versi United Nations. Pasalnya, indeks kesejahteraan rakyat Indonesia pada saat ini masih menduduki peringkat ke-82. Jadi, Indonesia masuk kategori belum sejahtera. Rakyatnya belum merdeka dari pengangguran dan kemiskinan. Makanya, masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang. Karuan saja kondisi ini sangat mengenaskan kita semua. Masyarakat terjepit dalam kemerosotan ekonomi, sehingga sulit untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Namun demikian, sebagai orang beriman dan berakal, kita jangan sampai terperangkap dalam kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja ini. Orang beriman tentu berbeda dalam melihat realitas wujud yang ada. Tatapan mata dan pikirannya menembus batas-batas benda yang kasat mata. Mereka beriman kepada hal yang gaib, meskipun tidak tertangkap panca indera. Mereka melihat Al-Quran
bukan sekedar kitab suci semata. Namun, lebih dari itu harus dijadikan sebagai petunjuk hidup dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Al-Quran berbicara tentang kehidupan yang seharusnya dijalani sebaik-baiknya supaya memperoleh keselamatan dalam jangka panjang. Di dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk yang luar biasa untuk dijadikan solusi bagi setiap permasalahan. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi, berdasarkan petunjuk Allah dalam Surat At-Tolak ayat 2 dan 3, orang takwa itu tak akan pernah menemui jalan buntu. Pasti selalu diberi jalan keluar oleh Allah. Maka dari itu, mereka pun tak pernah merasa kekurangan, apalagi miskin, karena rizki datang dari segala arah dan tak disangka-sangka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut guru mursyid kita, Allahyarham Haji Permana Sasrarogawa, takwa adalah tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Karena itulah mereka senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Bapak sesepuh pengajian tawakal itu menegaskan, orang yang berserah diri kepada Allah pasti dicukupi kebutuhan hidupnya oleh Allah. Sebagaimana hal itu dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Menjadi orang yang takwa memang luar biasa tinggi derajatnya. Dan orang takwa pastilah orang yang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dia berjanji kepada kita dan bangsa Indonesia, jika kita bertakwa, pasti bangsa kita akan mendapatkan berbagai kucuran berkah dari langit dan bumi. Maka, jika begitu mulia dan nikmatnya menjadi orang yang takwa, tentu rugilah kiranya jika ibadah kita tidak mampu mengantarkan kita pada derajat takwa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk berdoa agar kita menjadi orang yang takwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kemuliaan diri, serta perasaan cukup. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini kami sampaikan 7 langkah menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka setiap manusia haruslah menyadari bahwa takwa adalah kebutuhan wajib yang harus diraih. Bukan hanya bekal akhirat, namun juga bekal dunia akhirat. Allah memberikan beberapa rambu-rambu untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya, pertama, tobat. Kedua, berpegang teguh pada Al-Quran. Ketiga, mendirikan sholat. Keempat, memperbanyak puasa. Kelima, bersikap adil. Keenam, amal soleh. Ketujuh, infak fi sabilillah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kehidupan ini dipenuhi tarik-menarik antara daya hasanah yang timbul dari takwa dan daya sayyi'ah yang muncul dari fujur. Karena itulah manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah mereka segera bertobat. Tobat adalah bentuk kasih sayang Sang Kholik karena menyadari sisi-sisi kelemahan ciptaannya, yaitu rentan pada bisikan jahat. Karena itulah orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai kompas dalam segala aspek kehidupan. Mereka senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran agar tidak tersesat di dunia. Sebagaimana hal itu dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, orang yang bertakwa itu selalu menjaga sholatnya, karena hal tersebut merupakan bentuk syukur sekaligus usaha dalam meraih ridhonya. Dalam satu surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka pun menyadari bahwa puasa dapat mengantarkan manusia ke derajat takwa. Puasa itu mempersempit gerak setan dalam aliran darah manusia, sehingga pengaruh setan melemah. Akibatnya, maksiat dapat dikurangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan puasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sifat orang takwa berikutnya adalah menegakkan rasa adil. Pada hakikatnya, adil berarti tidak berat sebelah, seimbang, tidak memihak, hingga tidak sewenang-wenang dan zalim. Karena itulah dia akan berusaha untuk bersikap adil kepada setiap orang dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan bersikap adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan dan ketakwaan seseorang dengan berbuat kebajikan. Negeri ini pasti akan berubah jika masyarakatnya dengan semangat besar melakukan perbuatan baik atau amal soleh dalam keseharian mereka. Hal itu dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang indah. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sifat orang takwa selanjutnya adalah infak fi sabilillah. Sebagai ekspresi dari rasa syukur atas segala karunia yang diberikan Allah kepadanya, orang bertakwa itu membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Infaknya itu tentu saja memberi kontribusi positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Dia yakin bahwa dengan memberi, Allah akan menyucikan dirinya lahir dan batin, sehingga bisa mengangkatnya berada di antara orang-orang yang bertakwa. Hal itu tercantum dalam surat Al-Lail
ayat 18. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangnya Allah, demikian penjelasan 7 langkah menjadi orang yang bertakwa dan menjadi hamba Allah yang paling disayangi. Takwa adalah bekal hidup yang paling berharga dalam diri seorang muslim. Seseorang akan merasakan hakikat kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, apabila dia berhasil menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat serta patuh terhadap perintahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.